Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Ada informasi menarik ya terkait dengan kelanjutan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG untuk yang triwulan kedua. Ini bukan hanya guru-guru ASN saja, tapi juga termasuk guru-guru non ASN. Karena khusus untuk guru-guru non ASN itu pada beberapa daerah pada akhirnya kemarin tanggal 10 itu sudah mulai dicairkan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui dulu ya bahwasanya belum semua daerah, tapi setidaknya sudah ada hilal ya. Kalau ternyata tadinya banyak yang diprediksi itu setelah ASN baru non ASN akan dicairkan, ternyata tidak. Sudah ada beberapa daerah-daerah yang TPG triwulan 2-nya untuk non ASN itu sudah dicairkan. Tentu ini merupakan kabar baik ya buat teman-teman guru ya, terutama untuk yang non ASN karena mereka juga sangat butuh ya terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru ini. Meskipun video ini sudah saya buat kemarin, tapi saya update ya untuk yang per hari ini. Jadi ini merupakan kabar gembira buat teman-teman guru semuanya karena ini berkaitan dengan kesejahteraan gurunya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di beberapa daerah itu sudah mendapatkan pencairan tunjangan profesi guru ya. Terutama misalnya kalau yang saya sebutkan di sini karena saya mendapatkan informasinya itu di Kalimantan Selatan itu untuk yang jenjang SMA ya. Itu sudah mendapatkan yang tunjangan triwulan kedua. Ini yang non ASN ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada di Sumatera Utara, kemudian juga ada yang di Yogyakarta ya, itu sudah cair. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini belum semua daerah ya. Jadi masih banyak daerah-daerah yang tentunya hingga saya terbitkan video ini itu masih belum dicairkan. Dan yang terpenting itu Bapak Ibu ya, kalau sudah dari SKTP kemudian berubah menjadi kode 08 itu sepertinya sudah waktunya tidak akan lama lagi untuk Bapak Ibu mendapatkan pencairan tunjangan profesi gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu tetap terus bersabar memantau info GTK-nya. Nah, Bapak Ibu juga bisa men-share ya video ini ke teman-temannya yang lain biar nanti bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang lain ya. Dan saya harap yang teman-teman yang sudah cair bisa menyemangati teman-temannya yang lain ya. Nah, perbedaan antara ASN dan non ASN yang perlu Bapak Ibu ketahui, saya seringkali menyampaikan bahwa Bapak Ibu perlu harus membaca aturan terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru ini sehingga biar nanti tidak terjadi tumpang tindih antara ASN dan non ASN ya. Jadi kalau non ASN itu pencairan tunjangan sertifikasi guru itu diurus oleh Kementerian Pendidikan ya. Jadi tidak diurus oleh Kementerian Keuangan. Nah, kalau yang diurus oleh Kementerian Keuangan itu adalah yang ASN. Nah, inilah sebabnya dalam konferensi pers Kemenkeu itu sering tidak disebutkan yang tunjangan ASN. Karena Menteri Keuangan itu hanya cuma mengurusi yang ASN saja. Jadi, mereka tidak akan pernah selalu menyebutkan yang non-ASN. Ya, meskipun di dalam aturan Perpres, peraturan Presiden itu ada yang ASN dan non-ASN, tetapi ketika konferensi pers itu tidak selalu disebutkan yang non-ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian validasi GTK untuk triwulan ketiga ini penting Bapak Ibu. Kenapa kok saya seringkali harus menyampaikan informasi ini biar nanti Bapak Ibu itu tidak kaget ketika nanti pada waktunya, semestinya pada waktunya harus sudah menerima triwulan ketiga tapi kok belum juga diterima. Jadi saya harap teman-teman guru yang menyaksikan video saya ini bisa di-share ke teman-temannya biar nanti tidak salah paham. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, untuk pencairan triwulan ketiga itu kan dijadwalkan September ya. Kemudian proses validasinya itu dilakukan Juli dan Agustus, seperti itu. Nah, proses validasi ini juga bisa memakan waktu hingga bisa mungkin September. Seperti itu. Jadi semestinya yang harus sudah cair September, tapi kalau proses validasinya belum selesai, nah kemungkinan juga akan molor semacam itu. Nah,
yang perlu Bapak Ibu pahami itu dulu, seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa teman-teman yang sudah mendapatkan triwulan 1, 2, triwulan 1 dan 2 itu kemudian di triwulan ketiganya akan dengan mudah lancar gitu. Enggak juga gitu ya. Tergantung dari validasi datanya. Nah, kenapa demikian? Karena pada September itu kan sudah masuk beberapa bulan tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Nah, itu perlu harus diupdate gitu. Jadi update di Dapodiknya ya. Nah, yang tidak perlu harus diupdate itu adalah nomor rekening. Bapak Ibu tidak perlu harus mengupdate nomor rekening, tetapi update-update yang kalau diminta oleh Info GTK harus mengupdate datanya, termasuk misalnya ada kenaikan gaji. Nah, itu harus segera diupdate. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin ini juga tidak akan dialami oleh semua guru, tetapi penting bagi guru-guru terutama yang mengalami kenaikan gaji itu perlu harus segera diupdate sehingga nanti pada saat penerimaan tunjangan triwulan ketiganya itu sudah akan berubah berbeda dengan yang triwulan 1 dan triwulan kedua ya. Nah, kemudian per hari ini itu Bapak Ibu harus mengikuti ini ya, sosialisasi terkait dengan beban kerja dan tunjangan profesi guru untuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat seperti itu. Nah, kemudian ini TPP 100% dan TPG 100% ini sepertinya masih banyak guru yang tidak memahami hal tersebut ya. Dimana kalau TPP 100% itu sudah cair di banyak daerah. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini di semua daerah mengalaminya? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Jadi kalau keterkaitan dengan tambahan penghasilan pegawai daerah atau tunjangan tambahan untuk THR dan gaji ke-13 itu diambil dari anggaran daerah. Sebagian besar itu sudah dicairkan. Jadi sekali lagi banyak ya yang berkomentar di YouTube saya dan saya sudah meresponnya bahwasanya kalau sebelumnya di tahun 2022 misalnya 2023 Bapak Ibu itu mendapatkan TPP 100%, kemudian 2024 juga, maka kemungkinan besar ya Bapak Ibu akan tetap mendapatkannya itu karena daerah menganggarkan ya, kemudian mereka punya penghasilan sendiri di masing-masing daerahnya. Tetapi kalau di tahun sebelumnya tidak dianggarkan, maka tidak akan pernah dapat Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang TPG itu tambahan tunjangan profesi guru setara dengan 1 bulan gaji yang sumbernya dari pusat ya. Dalam hal ini adalah anggarannya itu dari APBN. Hingga 10 Juli 2025 itu belum ada realisasi pencairan TPG 100% di daerah gitu ya. Kita berbicara di daerah Bapak Ibu ya, bukan pusat. Semacam itu. Nah, kemudian dasar hukum ya, dasar hukumnya itu adalah tertuang dalam siaran pers tanggal 11 Maret 2025. Kemudian THR dan gaji ke-13 itu mencangkup gaji pokok dan tunjangan. Nah, guru dan dosen juga tanpa tukin dapat TPG ataupun tamsil 1 bulan. Nah, seperti itu. Jadi penjelasan dari siaran pers itu adalah kebijakan THR dan gaji ke-13 itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pengabdian pegawai, kemudian memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, untuk pegawai daerah, THR dan gaji ke-13 itu mencangkup gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja, atau tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Nah, ketentuan tambahan untuk guru itu bagi guru dan dosen yang tidak menerima tukin itu diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru, ya, atau yang disebut dengan tamsil, setara dengan 1 gaji pokok. Nah, hal ini itu sebagai dasar adanya tambahan 100% pada THR dan gaji ke-13. Nah, tapi juga ada polemik ya dan implementasi daerah ya, dimana meskipun regulasi pusat itu ada, banyak guru yang tidak menerima tambahan 100% di daerahnya. Nah, sebagai bahan menyebut sebagai hoax ya, padahal aturannya resmi ada Bapak Ibu ya. Bahwasanya sekali lagi saya tekankan bahwa tidak semua daerah itu akan mendapatkan ini. Nah, persoalan terjadi pada implementasi di daerahnya terkait dengan kemampuan fiskal dan kesiapan administrasi masing-masing Pemda ya. Jadi meskipun aturan pusatnya itu ada Bapak Ibu, kalau daerahnya tidak mampu ya mau bagaimana lagi, semacam itu. Ya, jadi ya hanya cuma daerah-daerah yang mampu memberikan tunjangan itu, seperti itu. Nah, jadi selain siaran pers, Menteri Keuangan juga tuh menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 tentang petunjuk teknis THR dan gaji ke-13. Bapak Ibu harus baca ini aturan ini biar paham.
di mana pasal 9 ayat 1 THR dan gaji ke-13 itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, sedangkan pasal tambahan ayat 15 bagi guru dan dosen yang gajinya dari APBN dan tidak menerima tukin diberikan tunjangan profesi sebesar 1 bulan gaji. Nah, ini menjadi dasar hukum tambahan bahwa guru yang tidak menerima tukin berhak atas TPG 1 bulan sebagai tambahan THR atau gaji ke-13. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nanti akan kita ketemu atau saya update lagi informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.